Presiden Joko Widodo menanggapi berita mengenai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengampanyekan anaknya saat berkunjung ke Provinsi Lampung pada Sabtu 9 Juli lalu. Usai kunjungannya di Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa 12 Juli, Presiden meminta seluruh menterinya untuk fokus bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Zulkifli Hasan yang videonya lagi viral, teman-teman. Zulkifli Hasan membagikan minyak goreng kepada emak-emak yang ada di Lampung, dan ketika dibagikan itu, Zulkifli Hasan sambil mengatakan supaya memilih Mbak Putri dalam pemilihan legislatif. Kenapa begitu? Karena minyak goreng itu sudah diborong, sudah dibayar oleh Mbak Putri, sehingga emak-emak itu tidak perlu membayar. Dan uangnya bisa dimasukkan ke saku lagi, karena sudah ada yang menjadi bosnya, yaitu Mbak Putri, putri dari Zulkifli Hasan. Nah, inilah yang akhirnya menjadi viral. Kenapa begitu? Karena posisi Zulkifli Hasan ini sebagai Menteri Perdagangan, bukan Ketua Umum Parpol, teman-teman, tetapi ini sudah menjadi Menteri Perdagangan yang tugasnya dan fungsinya adalah bagaimana harga itu stabil, terutama minyak goreng. Karena sebelumnya minyak goreng itu kan langka, kemudian mahal. Dan ini salah satu tugas dari Zulkifli Hasan. Namun dalam prakteknya kita melihat bersama Zulkifli Hasan malah mengkampanyekan anaknya supaya dipilih pada pemilihan legislatif. Ini yang membuat banyak pihak kecewa. Padahal namanya menteri itu adalah dibayar oleh negara, yang membayar itu rakyat. Tetapi kenapa dibumbui dengan kampanye politik supaya memilih putrinya? Dan inilah yang disorot publik. Kenapa Zulkifli Hasan melakukan politik murahan seperti itu? Kalau misalkan Mbak Putri ini punya kualitas, Mbak Putri itu punya pendukung yang akan memilih, kenapa harus dipromosikan oleh ayahnya? Kenapa harus ayahnya yang mempromosikan? Jadi kenapa juga Mbak Putri ada di sana nebeng dengan Menteri Perdagangan? Jadi anak dan bapak ini ada di satu lokasi. Kemudian bapaknya mempromosikan anaknya supaya dipilih dalam pemilihan legislatif. Ini adalah sikap yang tidak tepat bagi seorang menteri. Kenapa harus mempromosikan, mengkampanyekan anaknya supaya dipilih dalam pemilihan legislatif? Nah, teman-teman, sebelum kita berbicara lebih jauh, coba kita baca dulu beritanya. Kita ambil berita dari rm.id. Setelah ditegur Jokowi, Zul digoyang kawan koalisi. Polemik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang bagi-bagi minyak goreng atau migor gratis sambil kampanyekan anaknya di Lampung berbuntut panjang. Usai ditegur Presiden Jokowi, Zulhas akan disidang DPR. Bahkan politisi dari parpol yang satu koalisi pun ikut-ikutan menggoyang Zulkifli Hasan. Adalah Komisi 6 DPR yang akan memanggil dan menyidang Zul. Ketum PAN itu akan dipanggil terkait kegiatannya di Lampung yang dituding memanfaatkan jabatannya sebagai mendak untuk kepentingan pribadi. Untuk diketahui, pada Sabtu 9 Juli, Zul menghadiri acara pasar murah yang digelar PAN di Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Lampung. Selain Zul, acara itu juga dihadiri anak perempuannya, Putri Zulya Safitri, yang merupakan pengurus DPP PAN, sekaligus bakal caleg PAN Dapil Lampung 1. Dalam acara bertajuk PAN SAR murah itu, Zul didampingi Putri membagikan minyak kita gratis kepada ibu-ibu. Minyak kita merupakan terobosan baru dari Zul untuk menyelesaikan kisruh persoalan migor. Minyak kita merupakan migor kemasan yang dijual ke masyarakat dengan harga 14 ribuan. Saat berinteraksi dengan ibu-ibu yang hadir,
Zul meminta agar memilih Putri di pemilu 2024. Nanti milih Putri ya, oke? Kalau milih Putri entar 2 bulan ada deh ginian. Imbuh Zul dijawab oke oleh ibu-ibu yang hadir. Video Zul yang bagikan minyak kita gratis sambil kampanyekan anaknya itu kemudian tersebar di dunia maya. Presiden Jokowi sampai angkat bicara dan mengingatkan Zul untuk fokus menjalankan tugasnya sebagai Mendak. Setelah Jokowi negur ini, kemudian Komisi 6 DPR akan memanggil Zul. Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Muhammad Sarmuji, membenarkan soal pemanggilan Zul. Namun lanjut dia, Zul dipanggil bukan hanya terkait soal kampanye migor, tapi terkait harga-harga pangan yang masih melambung tinggi. Banyak agenda yang harus kami bicarakan, utamanya berkenaan dengan harga pangan dan regulasi perdagangan aset digital, ungkap Sarmuji di Jakarta kemarin. Meski Zul sudah ditegur Presiden, Sarmuji yang politisi Golkar itu tak menjamin rekan-rekan di komisinya tak menyinggung soal kegiatan Zul yang menuai kontroversi. Bisa saja kalau ketemu Mendak masih ada yang memberikan atensi, ucapnya. Nah itu teman-teman terkait reaksi dari anggota DPR Komisi 6 yang menyikapi terkait kegiatan Zulkifli Hasan di Lampung. Bagi-bagi minyak goreng sambil kampanyekan putrinya, Mbak Putri Zulia, dalam pemilihan legislatif di 2024 yang akan datang. Ini naif teman-teman. Kenapa? Posisi Zulhas ini kan sebagai Menteri Perdagangan. Tugas Menteri Perdagangan yang saat ini adalah menstabilkan harga-harga yang melambung tinggi. Tetapi dalam prakteknya ada sisipan, yaitu mengkampanyekan anaknya. Ini kan menjadi ironi. Padahal Mendak ini dibayar oleh negara. Uang negara itu juga uang dari rakyat untuk membayar Zulkifli Hasan. Tetapi menjadi hal yang ironi ketika itu diselipi kampanye agar anaknya dipilih dalam pemilihan legislatif. Inilah yang membuat warga masyarakat kecewa kepada Zulkifli Hasan sehingga mempertanyakan, apa tidak salah Pak Jokowi ini mengangkat Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan? Karena basicnya beliaunya adalah Ketua Umum PAN, beliau adalah politisi. Kenapa diangkat menjadi Menteri Perdagangan? Kenapa kok tidak memilih orang yang ahli di bidang perdagangan? Sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya politik. Jadi ahli dalam perdagangan maka dia akan mengurus perdagangan, mestinya kan begitu. Tetapi ini karena basicnya politisi ya akhirnya seperti ini teman-teman, mengkampanyekan anaknya. Pun demikian Pak Jokowi kemarin juga sudah mengingatkan agar menterinya itu untuk fokus menjalankan tugas fungsi pokoknya sebagai menteri. Kalau menteri perdagangan berarti ya mengurus perdagangan. Nah teman-teman, coba kita lihat video terkait Pak Jokowi yang mengingatkan kepada menterinya untuk fokus pada bidangnya masing-masing. Presiden Joko Widodo menanggapi berita mengenai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengampanyekan anaknya saat berkunjung ke Provinsi Lampung pada Sabtu 9 Juli lalu. Usai kunjungannya di Pasar Sukaman di Kabupaten Subang, Jawa Barat Selasa 12 Juli, Presiden meminta seluruh menterinya untuk fokus bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Kepala negara menjelaskan Menteri Perdagangan harus berfokus untuk menurunkan harga minyak goreng ke harga Rp14.000 atau di bawahnya, sebagaimana yang kerap ia lakukan ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Sama semuanya harus fokus bekerja, utamanya yang berkaitan dengan energi dan pangan. Ini penting. Ini saya urus terus. Urusan yang berkaitan dengan BBM, urusan yang berkaitan dengan energi itu misalnya batu bara, semuanya. Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tengah menjadi perbincangan setelah video dirinya membagikan minyak goreng gratis sambil berkampanye viral di dunia maya. Nah itu teman-teman yang disampaikan Pak Jokowi kepada para menterinya untuk fokus. Nah saya ingat juga teman-teman apa yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi itu mengatakan tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Itu artinya teman-teman gerak langkah menteri itu harus seirama dengan kebijakan dari Presiden Jokowi.
Nah, apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan ini saya pikir tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi, bahwa tidak ada visi misi seorang menteri, yang ada adalah visi misi seorang presiden. Karena dalam prakteknya ketika Zulkifli Hasan berada di Lampung ini justru ini tidak sesuai dengan visi misi dari Presiden Jokowi, di mana seorang menteri perdagangan mestinya fokus dalam bidangnya. Dan beberapa pengamat politik mengatakan apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan ini jelas tidak profesional. Kalau orang profesional harusnya dia tahu diri, posisinya di mana. Kalau posisinya itu sebagai menteri, maka laksanakan tugas sebagai menterinya. Tetapi kalau dia sebagai politisi, ya boleh saja dia melakukan pernyataan-pernyataan politik untuk mendongkrak elektabilitas partainya. Karena harus jelas posisinya di mana, apakah dia sebagai ketua umum partai politik atau beliaunya itu sebagai menteri perdagangan. Karena ini menyangkut anggaran. Seorang menteri datang ke suatu tempat ini perlu biaya, teman-teman. Dan ada anggarannya untuk ke sana, itu dibiayai negara. Masa dia ke sana ke Lampung tugas sebagai menteri dibiayai negara, tetapi dalam prakteknya dia kampanye. Ini kan sudah menyeleweng. Sudah tidak sejalan dengan apa yang dilakukan seorang menteri. Makanya saya melihat ini sesuatu yang tidak profesional yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Maka ketika orang menanyakan apakah sudah tepat Pak Jokowi mengangkat Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, ya karena praktek-praktek yang dilakukan Zulkifli Hasan seperti ini, teman-teman. Belum lagi ada tanggapan dari seorang pengamat yang mengatakan bahwa Zulkifli Hasan ini sebenarnya bingung dengan partainya, karena di berbagai lembaga survei ternyata itu di bawah 4%. Nah, kalau di bawah 4% elektabilitas atau elektoral partai tersebut, maka 2024 ini bisa diprediksi bahwa PAN tidak bisa masuk ke Senayan kalau di bawah 4%. Karena apa? Karena kemarin memang ada konflik dengan Pak Amin Rais. Pak Amin Rais ini pendiri PAN, tetapi Pak Amin Rais tidak dipakai di PAN oleh Zulkifli Hasan. Ini kan bentuk ketidaktawaduan kepada Pak Amin Rais. Padahal Pak Amin itu adalah pendiri PAN, tetapi disingkirkan oleh Zulkifli Hasan. Sehingga Pak Amin Rais mendirikan partai baru, yaitu Partai Umat. Dan ini kadang-kadang akan bisa menggantikan PAN yang akan duduk di DPR RI di Senayan. Nah, ini teman-teman, ada saingan terberat dari PAN. Jadi kalau nanti tidak bisa di atas 4%, maka PAN akan tersingkir dari Senayan. Dan inilah mungkin kepanikan dari Zulkifli Hasan sehingga harus promosi seperti ini ke publik. Namun apa yang dilakukan Zulkifli Hasan ini ternyata ditanggapi oleh DPR, dan DPR akan memanggil Zulkifli Hasan menanyakan hal ini kenapa dilakukan. Dan ini memang wajar kalau DPR menanyakan kegiatan Zulkifli Hasan di Lampung kemarin yang mengkampanyekan anaknya untuk dipilih dalam pemilihan legislatif. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.